Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mega Putri dari kelas D3A Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Anis Bakti Asih. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang nematoda jaringan atau Wuchereria bancrofti. Disimak baik-baik ya. Wuchereria bancrofti adalah salah satu nematoda jaringan yang merupakan salah satu parasit manusia yang menyebabkan penyakit filariasis limfatik atau kaki gajah. Penyebaran cacing ini kosmopolit terutama di daerah tropis dan subtropis. Insidensi tinggi terjadi di daerah sekitar pantai dan kota besar karena hal ini berhubungan dengan kebiasaan intermediate host atau hospes perantara yaitu nyamuk. Nah, Wuchereria bancrofti ini memiliki nama lain Filaria bancrofti, Filaria sanguinis hominis, Filaria sanguinis, Filaria nocturna, dan Filaria pacifica. Agar lebih paham, mari kita simak siklus hidup dari Wuchereria bancrofti. Yang pertama, ada tahap perkembangan dalam tubuh nyamuk. Bermulai dari nomor 4, yaitu tahap perkembangan di dalam tubuh nyamuk. Nah, pada saat nyamuk yang sebagai vektor itu menghisap darah penderita filariasis, beberapa mikrofilaria akan ikut terhisap bersama darah dan masuk ke dalam lambung nyamuk. Beberapa saat setelah berada di dalam lambung nyamuk, mikrofilaria yang bersarung akan melepaskan sarungnya. Kemudian, dalam waktu 1 jam akan menembus dinding lambung nyamuk dan bermigrasi ke dalam otot dada dan toraks nyamuk. Dalam toraks, mikrofilaria menjadi lebih pendek dan gemuk dibandingkan dengan larva yang ada di lambung. Dalam keadaan ini, mikrofilaria disebut dengan larva stadium 1. Kemudian, larva stadium 1 ini akan berganti kulit dan berkembang menjadi larva stadium 2. Nah, larva stadium 2 ini juga akan berganti kulit, berkembang menjadi larva stadium 3. Larva stadium 3 inilah yang merupakan larva infektif yang aktif dan akan bermigrasi ke dalam proboscis nyamuk. Proses perkembangan dari larva stadium 1 sampai larva stadium 3 membutuhkan waktu kurang lebih 10-14 hari. Selanjutnya, tahap perkembangan di dalam tubuh manusia. Nah, ditunjukkan dengan nomor 1, yaitu saat nyamuk menggigit manusia, ia akan menusukkan proboscisnya pada kulit manusia. Pada saat inilah, larva stadium 3 akan keluar dari proboscis nyamuk dan menempel di kulit. Pada saat nyamuk menarik proboscisnya, larva stadium 3 akan bergerak masuk ke dalam kulit melalui bekas gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya, larva ini akan menuju sistem limf. Nah, larva stadium 3 yang ada di dalam kelenjar limfa tadi dalam waktu 9-10 hari akan berganti kulit dan berkembang menjadi larva stadium 4 atau stadium paling akhir yang akan berkembang menjadi cacing dewasa atau makrofilaria. Nah, perkembangan dari larva stadium 3 sampai ke dewasa membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Apabila di dalam saluran limfa terdapat cacing betina dan jantan, maka cacing jantan dan betina itu akan melakukan perkawinan di dalam saluran atau kelenjar limf. Setelah terjadi kopulasi, cacing betina secara periodik menghasilkan mikrofilaria. Satu cacing betina dewasa akan menghasilkan kurang lebih 30.000 mikrofilaria tiap harinya. Begitu seterusnya untuk siklus hidup dari cacing Wuchereria bancrofti. Selanjutnya, ada morfologi dari cacing Wuchereria bancrofti. Bermula dari larva stadium 1 yang memiliki panjang kurang lebih 125-250 mikron dikali 10-17 mikron dengan karakteristik seperti sosis dengan memiliki ekornya panjang dan lancip seperti gambar di atas. Nah, kemudian larva stadium 2 panjangnya kurang lebih 200-300 mikron dikali 15-30 mikron dengan bentuk lebih gemuk dan panjang dari larva stadium 1.
Nah, selanjutnya larva stadium 3 memiliki panjang kurang lebih 1200 mikron dengan bentuk langsing dan pada ekor terdapat 3 buah papil. Kemudian menjadi mikrofilaria dengan panjang kurang lebih 250 mikron dan memiliki karakteristik bersarung pucat, lekuk badannya halus, panjang ruang kepala sama dengan lebarnya, inti halus dan teratur namun intinya tidak sampai ke ekor. Kemudian makrofilaria. Makrofilaria ini memiliki karakteristik yang halus panjang seperti benang, berwarna putih susu, hidup di saluran dan kelenjar limf atau getah bening. Nah, untuk yang jantan, panjangnya kurang lebih 40 mm dikali 0,1 mm. Ekornya melingkar memiliki 2 spikula. Dan untuk yang betina memiliki panjang kurang lebih 65-100 mm kali 1,25 mm dengan ekor lurus berujung tumpul. Nah, berikutnya adalah contoh wujud cacing Wuchereria bancrofti. Bisa dilihat yang bening itu merupakan sarungnya yang bertuliskan body sheet. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan cephalic space yaitu bagian atau area kepala. Dan ada sel somatik juga, yaitu sel yang membentuk organisme ini. Nah, selanjutnya kita bahas patogenitas dari Wuchereria bancrofti ini. Meliputi yang pertama adalah stadium 1 atau tanpa gejala. Ketika menginfeksi, biasanya gejala utamanya adalah dengan munculnya pembesaran kelenjar getah bening tanpa nyeri, terutama di lipatan paha. Kemudian yang kedua yaitu stadium 2 dengan peradangan akut mulai serius nih. Kelenjar getah bening mulai semakin membesar dan menimbulkan rasa nyeri, ditandai dengan peradangan berupa limfadenitis dan limfangitis. Kemudian yang ketiga stadium 3 yaitu ketika keadaannya sudah mulai kronis, yang mana pembekakan yang terjadi secara menahun, gejala yang muncul meliputi hidrokel, limfedema, dan elephantiasis. Oke, selanjutnya ada bentuk infektif dari Wuchereria bancrofti. Nah, bentuk infektifnya ini sendiri yaitu larva stadium 3. Dan untuk mendiagnosisnya yaitu melihat adanya makrofilaria yang beredar di dalam sampel. Dan sampelnya itu sendiri merupakan darah. Nah, di sini juga ada host species. Host species itu terbagi menjadi dua, ada definitif yaitu manusia, dan hospes perantara yaitu Aedes, Culex, atau Anopheles. Nah, selanjutnya, bagaimana sih jika kita ingin mengetahui ada atau tidaknya cacing Wuchereria bancrofti ini di dalam tubuh kita? Nah, untuk mengetahuinya bisa menggunakan metode SADT atau sediaan apus darah tepi dengan prinsip menggunakan pewarnaan Giemsa. Kemudian, gimana cara kerjanya? Nah, untuk tahap pertama yaitu ambil sampel melalui jari, diteteskan di permukaan preparat. Kemudian yang kedua, spesimen darah diwarnai dengan pewarnaan buatan Giemsa sampai semua permukaan tergenang, kurang lebih 20 tetes. Kemudian diamkan selama 30 menit, bilas dengan air bersih, dan keringkan pada suhu kamar kurang lebih 24-72 jam. Setelah kering diperiksa menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40 kali. Nah, dari hasil percobaan tadi kita dapat interpretasi hasilnya. Apabila hasil positif, maka akan ditemukan mikrofilaria di dalam darah tepi dan cairan hidrokal pada sediaan darah tebal. Setelah itu, pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis dalam Giemsa akan menentukan spesies filarialnya. Ketika inti sel darah putih telah diwarnai dengan benar, mikrofilaria otomatis akan terwarnai juga. Tidak seperti pemeriksaan malaria yang hanya bergantung pada pH, seperti dari warna merah muda ke ungu atau biru. Pada mikrofilaria ini, dia tidak memandang pH untuk pewarnaannya. Agar kita terhindar dari infeksi, berikut beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menaburkan bubuk larvasida pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat anti nyamuk dan menggunakan kelambu saat tidur, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kebiasaan menggantung pakaian kotor,
Dan bagi penderita diharapkan segera memeriksakannya ke dokter agar tidak menginfeksi ke orang lain. Kesimpulannya yaitu dilihat dari siklus hidupnya, nematode ini mempunyai stadium larva mulai dari larva stadium 1, 2, dan stadium 3. Diagnosis pada penderitanya yakni ditentukan dengan adanya mikrofilaria pada pembuluh darah tepi. Penyakit yang ditimbulkan disebut filariasis atau kaki gajah. Nyamuk yang berperan sebagai vektornya biasanya dari genus Culex, Aedes, Anopheles, atau Mansonia. Nah, tubuh mikrofilaria ini diselimuti dengan sarung dan pada bagian ujung anteriornya terdapat inti yang tersebar. Fungsi dari sarung ini yaitu sebagai pelindung mikrofilaria ketika berada di dalam tubuh manusia. Karena ketika masuk ke dalam tubuh nyamuk, cacing Wuchereria bancrofti akan melepaskan sarungnya. Dari siklus hidupnya di dalam tubuh manusia, larva hanya melewati sistem peredaran darah. Jika ditemukan pada urin, maka artinya terjadi kebocoran pada sistem ekskresinya yang menyebabkan adanya darah yang terbawa masuk ke urin. Mikrofilaria ini sendiri bersifat nokturnal atau aktif di malam hari di dalam pembuluh darah tepi, dan pada siang hari mikrofilaria terdapat di kapiler organ dalam seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan sebagainya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan dan sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.